Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Nah, hari ini kita melanjutkan uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nih ya. Nah, uji homogenitas itu merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan. Maksudnya apa? Jadi kemarin saya contohkan uji perbedaan itu misalkan model A dilaksanakan di kelas A, model B dilaksanakan di kelas B. Lalu dilihat hasil belajarannya apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, itu dilakukan uji perbedaan yang sebelumnya ada syaratnya, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas digunakan untuk melihat kategori di dalam variabel mempunyai varian yang setara, equal atau homogen. Maksudnya apa? Jadi, kelas yang akan diuji itu harus kelas yang homogen. Jadi tidak bisa kita menguji eh, satu kelas unggulan, satu kelas yang standar. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena hasil yang diperoleh itu nanti bias. Jadi kalau misalkan dua kelas itu tidak homogen, nah itu tidak bisa dilanjutkan ke hipotesis perbedaan, uji hipotesis perbedaan. Cara menguji dengan membandingkan data empirik dan data tabel. Uji homogenitas menggunakan Levin test, ya kan? Dengan kita menentukan dulu hipotesisnya, yaitu tidak terdapat yang H0-nya, tidak terdapat perbedaan antara varian kategori dalam variabel, H-nya terdapat perbedaan varian antar kategori dalam variabel. Nah, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, H-nya itu ditolak atau dalam artian data itu homogen. Jika signifikannya kurang dari 0,05, H-nya diterima atau data itu tidak homogen. Oke. Nah, untuk penggunaan atau pengujian homogenitas pada SPSS ada dua cara. Cara yang pertama ini, cara yang kedua ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk pembacaan datanya, signifikan lebih besar dari 0,5 maka data itu bisa disebut data yang homogen. Apabila signifikannya kurang dari 0,05 maka data itu data yang tidak homogen. Tidak terdistribusi homogen ya. Oke. Misalkan, ini salah satu contoh ya. Habis ini kita langsung masuk ke SPSS-nya. Pengaruh model pembelajaran inquiry dan learning cycle terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 7 SMPN 1 Banjarmasin. Nah, di sini ada dua variabel bebas yang mempengaruhi, yaitu model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran learning cycle, dan satu variabel terikat, yaitu hasil belajar IPA. Maksudnya apa? Dari kedua model ini, itu kita bisa membandingkan mana model yang lebih bagus pada pembelajaran IPA dengan membandingkan dua kelas yang homogen. Ya kan? Kelasnya kelas A dan kelas B misalkan. Pada kelas A digunakan model pembelajaran inquiry, pada kelas B digunakan model pembelajaran learning cycle. Lalu kita laksanakan pembelajaran, ya kan, menggunakan kedua model tersebut. Lalu kita laksanakan tes atau evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini baru kita bisa analisis, ya kan? Analisisnya adalah memang uji perbedaan, tapi harus ada prasyaratnya dulu. Yang pertama kemarin kita sudah bahas yaitu normalitas, dia harus normal. Nah, yang kedua adalah homogenitas. Jadi harus normal dan homogen. Kalau misalkan sudah normal, lanjut kita ke homogenitas. Nanti kalau sudah homogen, lanjut kita baru bisa menentukan apakah memang ada beda antara model inquiry dan model learning cycle. Oke, silakan dibuka ya SPSS-nya. Nah, ini. Jadi ada dua kelas kan ya. Kelas A menggunakan inquiry, lemot. Nah, kelas A menggunakan inquiry, kelas B menggunakan learning cycle, di mana itu nanti kita lihat apakah kedua kelas ini homogen atau
Tidak. Ya. Seperti biasa, variable view. Nah, ini hasil belajar, ya kan? Terus ada numeric width, yang ini diisi seperti biasanya. Nah, terus model pembelajaran. Kita kasih label ya. Sorry, value aja. Kalau 1 itu labelnya inquiry. Kalau 2 itu labelnya learning cycle. Oke, add. Oke. Skalanya karena dia berupa ini saja, simbol saja, maka dia adalah nominal. Ini datanya ya. Ini nanti silakan dicoba. Nah, berbeda dengan normalitas kemarin. Kalau normalitas datanya berjajar, ya kan? Jadi ini misalkan ini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Datanya satu kelompok. Tapi kalau misalkan homogenitas, data kelas A dan kelas B, hasil belajar kelas A dan kelas B itu dijadikan satu. Nah, jadi misalkan, oh kelas A dia, ini saya hapus dulu ya model pembelajarannya. Oh kelas A ada 30 orang. Nah, ini 30 orang. Nah, ini kelas A. Kelas B berarti 31 sampai 60 sama. 30 orang juga. Nah, pada kelas A, dia menggunakan model pembelajaran inquiry. Maka, pada kelas A ini kita kasih simbol 1. Nah, 1 sampai 30 ya. 1 semua. Sampai siswa ke 30. Pada kelas B, simbolnya 2. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan yang tadi caranya, yaitu ada 2 cara ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Analyze, descriptive statistic, explore, di mana dependennya itu adalah hasil belajar, sedangkan modelnya itu adalah faktornya. Kemudian plot, ya, kita klik yang ini, untransform. Kalau transformer robot ya. Untransform. Continue, displaynya both. Oke. Nah, mana nih? Nah, sebentar kok. Nah, ini. Jadi ini ada deskriptifnya, ya kan? Rata-ratanya sekian. Pada kelas inquiry, ini pada kelas learning cycle rata-ratanya juga sekian. Ya kan? Terus habis itu standard deviasinya sekian. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, ini munculnya ini. Test of homogeneity of variance. Yang kita baca adalah based on mean. Signifikasinya adalah 0,292. Jika kita bandingkan dengan tata cara pembacaan pada PPT, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi homogen. Dari sini kita lihat dari hasil outputnya, signifikansinya adalah 0,292 dan itu sudah lebih dari 0,05. Maka data ini, ya kan, data yang tadi sudah dimasukkan itu terdistribusi homogen. Oke, itu untuk cara pertama. Sekarang kita coba cara kedua. Cara kedua, analyze, compare means, one way ANOVA,
Nah, ini dependent itu terikatnya, modelnya yang mempengaruhi. Kemudian ini nggak usah, sebentar saya cek dulu. Nah, ini kita centang homogeneity of variance test, terus kita centang juga deskriptifnya. Continue, oke. Nah, ini deskripsinya ya. Deskripsinya muncul, sebentar. Nah, ini menggunakan one way ANOVA. Ini deskripsinya muncul, ya kan? Inquiry rata-ratanya sekian, sama. Learning cycle rata-ratanya sekian, dengan masing-masing frekuensinya adalah 30. Terus standar deviasinya ini, nah ini bisa dilihat sendiri. Terus nilai maksimal dan minimalnya juga bisa dilihat. Nah, ini yang kita baca. Levin statistik. Kalau misalkan ada kata-kata Levin statistik, itu menunjukkan itu adalah uji homogenitas. Nah, dari sini juga sama, signifikansinya adalah 0,292. Nah, ini menunjukkan bahwa signifikansi pada data ini lebih besar dari 0,05. Maka data itu terdistribusi homogen atau data itu bersifat homogen. Oke, nah nanti setelah ini apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di Google Classroom, ya. Lalu akan saya beri tugas seperti biasanya. Silakan tugasnya diupload sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Setelah ini saya lanjutkan untuk uji linearitas, tapi saya bedakan videonya. Oke, terima kasih. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.